Shalom saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bertemu kembali dengan saya si Murtadin yang saya ini paling dibenci oleh orang-orang Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui corong media ini saya sampaikan kepada seluruh yang memakai media, apakah itu media Facebook, TikTok, Telegram, Instagram, dan bermacam media lain, tolong untuk tidak memperbanyak like and share video si Murtadin yang kaitan mengkafian. Bahkan karenanya akan sangat berbahaya bagi generasi Gedayawa, khususnya Aceh dan generasi yang lain. Bahkan salah satu alasan karena jih di live video itamang kafe yang tujuan jih untuk diminta peng. Sampai gara-gara jih minta peng dengan ditamang kafe je ke masalah bagi Gedayawa orang Islam yang lain. Maka kesimpulan kecilnya je sagai-sagai tak share video si Murtadinan. Karena rilah generasi agama Gedayawa ji semata-mata diminta peng ipublo agama untuk diminta peng ipublo agama demi fasilitas dunia. Dan doa Allah Ta'ala supaya Allah beri hidayah balik untuk dikubah kafean untuk dikembali kepada Islam, karena Islam adalah agama yang hak, agama yang mulia, agama yang murni. Sekali lagi, tolong jangan disebarluaskan video si Murtadinnya. Jika ada akun TikToknya di live tentang kekafiran jih, maka kita sama-sama report supaya jih beduli. Bahkan karenanya jih kefitnah bagi umat Islam yang lain. Akhirul kalam, as'adakumullah fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada orang-orang Aceh yang telah membenci saya, dan terima kasih untuk semua orang yang telah memberikan saya fitnah yang begitu luar biasa. Bagaimana barusan video yang saya tampilkan itu? Banyak sekali kebodohan-kebodohan yang disampaikan oleh Ustadz yang barusan itu. Beliau berkata kalau saya seorang Murtadin yang masuk Kristen karena uang. Haleluya saudara, ini pernyataan sangat bodoh sekali. Mereka yang membayar para mu'alaf, kita yang disalahkan. Jadi untuk Ustadz Bukhari yang ada di sini, Ustadz, kalau memang ilmu Anda sudah layak untuk dipanggil Ustadz, coba ya sebelum berbicara cari dulu data, faktanya bagaimana, baru kita sampaikan jejak pendapat kita masing-masing. Apakah benar orang Islam masuk ke Kristen karena kekurangan makan, karena mau mencari uang, atau malah sebaliknya? Bahkan di Aceh itu, Ustadz Bukhari, coba jawab saya Ustadz Bukhari, apakah saudara lupa bagaimana di Aceh itu ada beberapa orang yang pura-pura menjadi mu'alaf cuma untuk bisa makan sehari 3 kali gratis? Coba Ustadz Bukhari jawab saya kalau saya salah ya. Masukkan mereka ke agama kami dan nanti akan kami berikan mereka beasiswa, dan kami akan berikan mereka makan, minum, bahkan jodoh pun akan kami carikan. Kalau masih kurang uang akan kami berikan. Itu yang terjadi Ustadz ya. Diberikan beasiswa, diberikan makan, diberikan sembako, diberikan rumah untuk tempat tinggal, dibuatkan rumah, bahkan diajukan proposal dana mu'alaf kepada para pejabat yang ada di Aceh. Masya Allah. Jangan pura-pura bodoh ya. Masa seorang ustadz berbicara bodoh seperti itu? Mereka yang melakukan pembodohan, kita yang disalahkan. Mereka yang membayar orang untuk mengikuti agama mereka, kita yang disalahkan. Masya Allah. Si Dedi itu pendeta besar, mereka bilang. Padahal hari ini puji Tuhan saya bukan seorang pendeta. Jadi kalau mereka berkata kami pendeta besar, Masya Allah, kok bohongnya kebangetan sih? Jangan suka berbohong Ustadz ya. Sebelum kita berbicara, cari dulu datanya yang benar. Lagian kita sesama Indonesia masih berada di bawah langit yang sama, masih berada di negara yang sama. Tidak sulit untuk mencari data seseorang. Orang masuk agama Kristen karena uang, kita bisa cek sekarang bagaimana kelipatan kekayaannya. Karena tidak mungkin seorang warga negara yang baik tidak membayar pajak, kecuali di golongan saudara. Kalau di golongan kami, Alkitab mengatakan bahwasanya berikan kepada raja apa yang menjadi milik raja, berikan kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Dan jika sekarang apa yang harus kami berikan kepada seorang raja, ya pajak. Karena negara kami dipimpin oleh seorang presiden. Sedangkan saudara, presiden yang sah pun saudara mau gulingkan. Masya Allah. Jadi jangan terus menyebar kebohongan Ustadz ya. Ustadz itu bahkan berkata apa? Dia itu suka sekali melakukan live sekarang di TikTok untuk mencari pengikut baru. Dan setiap dapat satu pengikut baru, saya akan mendapatkan uang. Hai Ustadz, Anda kok bodohnya kebangetan sekali sih? Ini agama, bukan perusahaan MLM.
kami di Kristen tidak pernah dibayar dan tidak pernah melakukan sesuatu karena uang. Semua hal yang kami lakukan di Kristen, Alkitab berkata, jika kamu mau melakukan sesuatu, lakukanlah seperti kamu melakukannya untuk Tuhan dan bukan untuk dirimu sendiri. Masya Allah, tunggu ya. Dan Ustaz Bukhari bilang apa? Kalau ketemu akun TikTok saya lagi melakukan live, mengabarkan Injil di TikTok, report saja, blokir saja. Ustadz, sekarang ilmu teknologi sudah sangat maju sekali. Satu akun tumbang, 1000 akun hidup kembali. Jadi kalau Ustadz Bukhari besok mau report akun saya, mau memblokir akun saya, mau menyatakan apapun, Ustadz Bukhari jangan terlalu bodoh ya. Jadi akun TikTok itu 1 menit bisa dibuat 10 akun Ustadz ya. Tinggal kelancaran internet dan spek HP yang digunakan Ustadz ya. Jadi stop memelihara kebodohan. Kalau Ustadz Bukhari mau terlihat pintar sedikit, coba pelihara ayam, ternakkan ayamnya itu, juallah. Itu akan jauh lebih berguna untuk Ustadz Bukhari daripada sekedar Ustadz Bukhari berkata masuk Kristen karena uang. Dan dia sedang mencari pengikut. Agama bukan sistem bisnis MLM. Ustadz Bahlul. Jadi Ustadz jangan terlalu bahlul ya. Memang semua manusia Ustadz ya punya kepintaran yang terbatas. Tetapi jangan kita borong kebodohan secara unlimited. Adapun tiada batas. Jadi kalau Ustadz sudah merasa diri bodoh, coba ya kebodohan itu disimpan sedikit saja. Makanya pepatah bijak berkata apa? Orang yang diam, kebodohannya pun tidak akan nampak. Tetapi karena Ustadz Bukhari sudah berbicara, saya seorang pendeta, saya seorang yang sedang mencari pengikut baru supaya dibayar. Inilah kebodohan-kebodohan yang Ustadz Bukhari tampilkan. Ini yang saudara perhatikan tadi itu seorang ustadz. Jika seorang ustadz bisa bodohnya begitu, kebangetan sekali bodohnya. Saudara bayangkan hari-hari ini bagaimana bodohnya dengan orang-orang yang muncul di kolom komentar saya maupun di kolom komentarnya YouTube Injil Habagat. Saya mau menanggapi untuk beberapa orang Aceh yang terus berkata kepada saya, Aceh 100% Islam dan orang Aceh tidak akan pernah meninggalkan ajaran Islam. Saya mau katakan, orang tidak akan pernah meninggalkan ajaran Islam karena memang tidak pernah mempelajari ajaran lain. Salah satu rukun iman, saya mau katakan, berimanlah kepada kitab-kitab yang sebelumnya. Tetapi memang tidak ada hadis ataupun ayat yang mengatakan, ayat Al-Quran terutama yang mengatakan haram mempelajari kitab sebelumnya. Tetapi beberapa ulama mengatakan haram mempelajari kitab sebelumnya karena sudah dipalsukan. Jadi itu faktor pertama yang mau saya katakan kenapa hari ini orang Aceh semuanya Islam. Karena memang dari lahir tidak pernah belajar untuk mengenal hal-hal yang berbeda. Saya sendiri memutuskan untuk berani mempelajari hal-hal yang berbeda yang sudah diwariskan. Karena saya percaya ajaran itu tidak, keyakinan itu tidak seharusnya diwariskan, melainkan disuruh pakai isi kepala untuk mencari tahu sendiri. Dan saya juga mau berkata kepada warga Aceh, sehebat apapun Anda mengancam saya dan berkata tidak layak bagi saya membawa-bawa nama Aceh, saya mau katakan sebagai warga yang memang asli keturunan Aceh, bapak saya asli keturunan Pidi, mama saya juga masih asli keturunan Pidi yang merantau ke Aceh Timur, dan dua-duanya orang Aceh. Saya mau katakan saya masih sangat layak membawa nama Aceh ketimbang dengan para mu'alaf yang entah dari mana rimbanya tiba-tiba jadi orang Aceh. Dan dengan bangganya berkata kami Tengku, hanya bermodalkan mu'alaf tiba-tiba jadi Tengku. Baca Al-Fatihah pun, juz amma pun belum tentu lancar. Masya Allah. Saya mau katakan saya memperoleh darah Aceh, memperoleh status dan gelar Aceh itu bukan karena saya beli, bukan karena saya berpindah keyakinan, melainkan itu semua karena memang saya punya darah Aceh. Dua-duanya orang tua saya orang Aceh. Makanya ketika orang lain berkata kepada saya, bergabunglah dengan suku kami, nanti kita akan buat acara adat supaya kamu sah menggunakan marga kami. Saya akan katakan, sebagai warga Aceh, sebagai orang yang terus menjunjung tinggi adat istiadat dan budaya saya, apapun iman saya saat ini, saya akan katakan sebagai warga Aceh, saya mengagumi adat dan istiadat saya dan mengagumi darah saya. Jadi untuk orang-orang Aceh, ketika Anda berkata
Jangan gunakan bahasa Aceh, haram menggunakan bahasa Aceh, haram menyebut nama Allah, haram menyebut Masya Allah, haram menyebut Alhamdulillah. Saya mau katakan, pakai sedikit pikiran saudara, buka sedikit mata saudara, belajar lagi. Masya Allah, Alhamdulillah, Assalamualaikum, apakah itu bahasa orang Islam? Jangan mempermalukan diri sendiri, saudara. Saudara, sekarang zamannya teknologi sudah sangat maju, jadi jangan mempermalukan sendiri-sendiri. Coba pakai sedikit isi kepala, pakai smartphone saudara untuk searching. Bahwasanya di Jazirah Arab itu, di Mekah, Madinah, orang-orang Nasrani, orang-orang penganut agama Kristen, orang Yahudi, mereka sudah terlebih dahulu menggunakan bahasa Arab dan sudah terlebih dahulu menggunakan praktek-praktek bahasa Arab untuk menyebut kata-kata selamat seperti itu. Jadi jangan mengklaim itu bahasa dari agama tertentu. Sebelum 600 tahun kemudian, jauh tahun, bahkan sebelum 600 tahun kemudian datangnya ajaran agama saudara, bahasa Arab sudah terlebih dahulu digunakan oleh para penganut ajaran Kristiani, Nasrani, maupun dari Yudaisme. Dalam diskusi, harus ada sumber yang berdasarkan kitab suci yang saudara yakini. Jangan nanti membawa katanya, dan katanya. Karena berdasarkan sumber-sumber yang akan saudara katakan tentang katanya dan katanya, itu hanya akan menunjukkan bahwasanya saudara belajar bukan karena mempelajari, melainkan mendengar dan mendengar. Boleh menggunakan pendengaran, tetapi pandangan saudara juga harus saudara arahkan kepada sesuatu yang belum saudara kenal. Jangan seperti ketika Paulus datang kepada suatu tempat di Kisah Para Rasul, coba saudara lihat, mereka menyembah Allah yang tidak mereka kenal. Saya mau katakan kepada warga Aceh, jangan lagi menyembah yang sesuatu yang tidak Anda kenal. Sembahlah Allah yang benar-benar Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang akan menebus dosa saudara semua yang ada di Aceh. Dan saya percaya ketika orang Aceh sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saudara, Aceh akan penuh damai sejahtera. Tidak ada lagi perang di Aceh, tidak ada lagi penindasan di Aceh, tidak ada lagi hal-hal yang buruk di Aceh. Saya percaya damai sejahtera Allah akan ada di Aceh. Karena hanya Injil yang bisa menyelamatkan warga Aceh dari hal-hal yang tidak baik hari ini. Dari hukum-hukum yang menindas. Dari hal-hal yang hanya berlandaskan agama tetapi hanya diisi oleh hal-hal politik. Oleh karena itu, saya akan terus memberitakan Injil terutama kepada warga-warga Aceh dengan apapun yang bisa saya lakukan. Dan jika saudara melarang saya untuk pulang ke Aceh, puji Tuhan saudara, saya mau katakan Tuhan Yesus menjadi saksi saya. Saya sudah pulang beberapa kali ke Aceh. Bahkan ketika gereja di Aceh Singkil dibakar, saya ada di Aceh. Saya ada di Aceh pada waktu itu. Jadi saudara tidak bisa menghalangi saya dan berkata jangan pulang ke Aceh. Selama saya masih bisa hidup, saya akan terus memberitakan Injil terkhusus kepada warga Aceh. Apakah suku lain tidak penting? Suku lain sangat penting. Tetapi sangat banyak orang yang mengarahkan pandangannya untuk memberitakan Injil di tempat-tempat lain. Sedangkan di Aceh banyak sekali ketakutan-ketakutan yang orang alami. Oleh karena itu, sebagai putra asli Aceh, saya akan terus memberitakan Injil kepada saudara, keluarga, bahkan rekan-rekan yang ada di Aceh lainnya. Supaya apa? Saudara bisa mengenal kasih yang sebenarnya, kasih yang sebenar-benarnya kasih. Bukan kasih yang hanya bisa mengasihi kelompok sendiri, tetapi memusuhi orang lain. Jadi saya percaya ketika Injil diterima oleh warga Aceh, maka damai sejahtera Allah akan ada di Aceh. Jika saudara terus mengancam saya, maka saya akan katakan sekali lagi kepada saudara, saya akan terus bersemangat untuk memberitakan Injil. Tidak ada ketakutan karena saya lahir dalam perang dan bapak saya meninggal dalam perang ketika memperjuangkan hukum Aceh boleh merdeka. Walaupun kenyataannya hari ini Aceh tidak merdeka, tetapi sebagai putra asli Aceh yang punya darah seorang pejuang dalam tubuh saya akan terus berjuang. Saya akan berhenti berjuang memberitakan Injil ketika Yesus memanggil saya untuk berkumpul dengannya di surga. Dan jikapun saya meninggal besok, saya percaya masih banyak putra-putra lain yang akan memberitakan Injil. Masih banyak dedi-dedi lain yang akan memberitakan Injil. Terkhusus untuk suku-suku Aceh. Karena kenapa? Aceh hari-hari ini sangat banyak hal-hal yang tidak baik terjadi. Mulai dari perang antar sesama Aceh, terus menghujat aliran kepercayaan lain, bahkan penindasan kepada
orang-orang yang berbeda keyakinan dengan mereka. Bahkan sesama Islam pun mereka masih terus menindas. Dan saya percaya ketika mereka, orang-orang Aceh, menerima Injil, mereka semua akan punya kasih dalam kehidupan mereka, dan mereka semua akan menjadi pribadi yang akan menjadikan Aceh itu serambi Yerusalem, penuh dengan damai sejahtera. Haleluya. Shalom saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini saya ingin menyampaikan kabar sukacita karena bagaimana saya sangat bersukacita karena kembali lagi mengalami banyak hal yang dulunya 2013 sudah pernah saya alami. Dulu semua orang mencari Facebook saya dan meneror saya Facebook saya, dan beberapa hari ini hal itu kembali terjadi lagi karena pernyataan saya tentang orang Aceh yang murtad dan saya mengikuti Tuhan Yesus. Dan yang lucunya dari semua tanggapan itu, kenapa tidak ada satupun orang yang bertanya, apa benar yang dia omongin itu isinya Alkitab? Tidak ada, saudara. Saya selalu mencoba memberi pancingan-pancingan, dan saya lihat tidak ada satu orang pun yang akan berkata, kenapa dia ikut Tuhan Yesus? Apa yang dia omongin dia ini benar? Dan yang lucunya, kenapa tidak ada satu orang pun yang mencoba untuk membuka Alkitab? Kenapa harus takut dosa? Sedangkan saudara merokok, minum alkohol, bahkan mungkin masih sering telat sholat, itu dosa, saudara. Tapi untuk buka Alkitab, ini Alkitab saya sudah sangat lusuh, saudara. Saudara, kenapa harus takut dengan buka Alkitab dan mencoba mencari tahu apa damai sejahtera yang si Dedi katakan itu, yang si Bang Fendi katakan itu? Apa benar damai sejahtera itu yang mereka peroleh? Jika saudara berkata saya mengikuti Tuhan Yesus karena dibayar, saya mau katakan seperti ini. Siapapun yang bisa membuktikan saya mengikuti Tuhan Yesus digaji sebulan. Katakanlah saya ada yang gaji saya sebulan 2 juta aja. Dari hari pertama saya dibayar sampai dengan hari ini, uang itu akan saya berikan untuk saudara. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, kalau memang saudara bisa buktikan, nggak apa-apa deh. Saya mau dibalikin ke Islam, nggak apa-apa. Saya siap kok dikembalikan ke Islam kalau saudara bisa buktikan itu. Tapi lucunya kalau saudara mau bilang halal darah dia, saya lupa saya bawa kartu PMI saya. Karena saya itu saudara 3 bulan sekali pasti donor darah. Jadi kalau ada yang bilang darah saya halal, nggak usah saudara ragukan lagi. 3 bulan sekali saya pasti donor darah, saudara. Jadi saudara jangan bilang darah saya halal, karena sudah banyak orang yang terima darah saya di kantor PMI. Dan jika saudara berkata, hal apa yang saya alami ketika saya masuk mengenal Yesus? Yang pertama, keraguan memang benar, karena bagaimanapun saya harus meragukan Yesus, karena dari kecil tidak pernah diajarkan mengenai siapa itu Yesus dan kenapa saya harus percaya kepada Yesus. Jadi hal yang pertama saya alami, ya jujur saya ragu. Sampai pada akhirnya saya memberanikan diri untuk membuka artikel-artikel mengenai kekristenan. Waktu itu saya hampir setiap hari ke warnet, karena zaman 2010 itu internet tidak sebagus sekarang, saudara. Jika saudara tahu, 2010 itu internet masih sangat tidak bagus, apalagi di daerah Aceh sana. Jadi ya andalan saya ke warnet. Di warnet saya membaca banyak artikel dan mencoba mempelajari banyak sekali artikel, sampai pada suatu hari saya di 2013 saya menemukan satu artikel, dan saya berpikir, ya ini cara Tuhan, karena urusan Tuhan harus diselesaikan dengan Tuhan. Ini hutang dosanya dengan Tuhan, saudara, melalui kakek buyut saya yaitu Nabi Adam. Ya, saya harus merendah diri ketika saya tahu hal itu. Saya tidak boleh berkata, ya ini nggak masuk akal. Memang nggak masuk akal, tapi jika saudara mau sedikit saja mengosongkan isi kepala saudara, kosongkan sedikit hati saudara, dan buka kembali, biarkan Allah yang berbisik kepada saudara, biarkan Allah yang memberikan saudara pengetahuan serta hikmahnya itu, supaya apa? Saudara bisa merasakan kasih damai sejahtera seperti yang kami alami saat ini. Jika saudara berkata, hal apa yang saya dapatkan saya mengikuti Tuhan Yesus, jujur secara materi sangat pas-pasan. Saat ini saya punya seorang istri dan 2 orang anak. Kehidupan kami, puji Tuhan, tidak berkelebihan tapi pas-pasan.
Pas-pasan dalam artian kata ya, hari ini saya mau makan, puji Tuhan cukup. Pas mau makan, pas ada, pas mau berobat, pas BPJS sudah dibayar, gitu-gitu aja kehidupan, pas-pasan. Kelimpahannya di mana, saudara? Kelimpahannya di hati saya, penuh dengan damai sejahtera. Jadi, kenapa masih bertahan dengan Kristus kalau tidak mendapatkan apa-apa? Karena persoalan iman, saudara, persoalan damai sejahtera, itu sulit untuk dijelaskan. Karena orang yang punya banyak uang pun belum tentu punya damai sejahtera di hati. Dan belum tentu juga tidurnya setenang saya, saudara. Namun ketika saya menerima Yesus, saya berpikir begini, saya sudah nggak peduli dengan kematian saya, saudara. Karena ketika hari pertama seorang pendeta memberikan saya Alkitab tahun 2013 di Medan, Sumatera Utara, ketika saya buka Alkitab, saya menemukan satu ayat di Filipi 1:21 yang saya baca itu langsung, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ketika saya baca ayat itu ya, ini kenapa ya dan tujuannya kemana? Dan ternyata 3 bulan setelah saya baca ayat itu, orang Aceh mengetahui kalau saya sudah masuk Kristen, dan inilah akibat yang saya alami sekarang. Saya harus keluar dari sekolah saya pas ketika saya kelas 3 SMA. Dan juga harus keluar dari rumah dari hari itu juga dengan bermodalkan satu baju kaos yang seperti ini, satu celana Levi's, satu celana dalam, dan satu HP. Udah, nggak bawa KTP, nggak bawa duit 1.000 pun, bahkan sandal jepit pun nggak sempat pakai. Karena tiba-tiba di depan rumah sudah ramai dan banyak orang yang mengejar saya. Tapi puji Tuhan, penyertaan Allah dari hari itu sampai hari ini saya merasakan luar biasa sekali. Dan saya mengucap syukur kepada Allah yang memberi saya kelimpahan dalam iman, sehingga saya bisa terus bertahan sampai hari ini. Dan upah mengikuti Tuhan Yesus, itu yang harus saya bayar. Banyak sekali yang harus saya bayar. Mulai dari dicaci maki, itu udah hal yang biasa, saudara. Dicaci maki itu seperti beberapa 2 hari ini itu sudah jadi makanan pokok. Sama seperti saya makan nasi sehari 3 kali. Mungkin dicaci maki itu mulai dari orang pegang HP pagi hari sampai dengan paketnya itu habis paket. Karena saya perhatikan ini, kebetulan ini saya juga masih pakai nomor Aceh, dan beberapa hari ini jadi saya terpaksa hidupin mode pesawat karena HP-nya terus berdering dan itu sangat mengganggu untuk ketenangan hati saya, karena saya mau banyak belajar di sini. Saat ini saya berada di ini tempatnya Habagat. Di sini ada beberapa buku yang sedang saya baca, dan puji Tuhan saya akan terus di sini. Dan inilah iman saya, saudara. Bukan iman sekardus Indomie, apalagi berapapun duitnya itu. Nominal bisa dicari, tapi damai sejahtera dalam Tuhan, saudara carikan itu dan berikan ke saya buktinya. Di mana bisa saudara dapatkan damai sejahtera kalau bukan dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus? Hanya hal ini yang bisa saya yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kiranya kita boleh saling menghargai untuk persoalan iman. Karena persoalan iman itu persoalan damai sejahtera pribadi manusia. Biarkan manusia itu menentukan keyakinannya masing-masing sesuai dengan yang telah diatur oleh undang-undang. Suku apapun dia, biarkan saja. Karena hanya dengan demikian hidup kita boleh damai sejahtera terus, tanpa harus memikirkan hal-hal yang diyakini oleh orang lain. Demikian hal yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara? Terima kasih untuk saudara yang masih setia menanyakan kabar saya dan menanyakan pelayanan saya sampai dengan hari ini. Terima kasih juga untuk yang masih setia hadir di channel yang sepertinya sudah mati ini. Saya puji Tuhan dalam keadaan sehat, dan puji Tuhan senantiasa dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Alasan kenapa saya jarang sekarang ini upload video atau menayangkan video di channel YouTube saya, karena saya disibukkan oleh tugas-tugas dari kampus. Puji Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya punya kesempatan untuk masuk ke kampus teologi, dan puji Tuhan saat ini saya sudah semester 4. Jadi kenapa saya jarang punya waktu untuk upload video di YouTube ya, karena semua kesempatannya sudah habis
di kampus teologi ya, dan ternyata tugas-tugasnya juga terkadang lumayan banyak, walaupun ada beberapa tugas sekarang sulit untuk diselesaikan, setidaknya saya sudah berjuang untuk menyelesaikan. Jadi untuk saudara yang menanyakan bagaimana kabar saya dan apakah saya masih pelayanan atau jangan-jangan sudah kembali ke Islam ya, itu apakah ada yang WA pribadi ke saya menanyakan kabar bagaimana kabar Bang Dedi, apakah sekarang masih ikut Tuhan Yesus atau sudah kembali ke Aceh atau sudah kembali ke agama lama. Ya puji Tuhan, saya masih setia dengan Tuhan Yesus. Hanya saja alasan saya jarang upload video seperti saya jelaskan tadi, saya disibukkan oleh tugas-tugas dari kampus, jadi mohon maafkan. Tetapi juga saya bersyukur dan terima kasih untuk saudara-saudara yang masih senantiasa mendukung pelayanan saya. Seperti beberapa waktu yang lalu saya sempat mengunjungi lagi pelayanan yang di penjara, bahkan juga untuk beberapa tempat lain ada yang menitipkan Alkitab, ada yang menitipkan sumbangan supaya dibelikan sesuatu untuk mereka di sana ya. Terima kasih untuk semua dukungannya, terima kasih karena saudara senantiasa mengingat saya. Jadi iman saya masih teguh berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, dan ya, jangan khawatirkan bagaimana kesetiaan saya. Saya sudah pernah diusir oleh keluarga, dikejar oleh orang sekampung untuk iman saya mengikuti Kristus Yesus. Jadi bukan tidak aktif di YouTube, saya kembali ke iman lama ya. Mohon maaf, saya nggak akan kembali ke sana karena keselamatan di dalam Kristus Yesus sudah pasti iya dan amin. Mungkin cerita sedikit ya. Ketika awal saya kuliah, saya mengurusi beasiswa, dan ternyata beasiswanya yang tadinya disetujui ternyata nggak cair sampai semester 4, dan tidak ada sesuatu apapun yang membuat saya kecewa. Karena kekecewaan terbesar dalam hidup saya ketika orang tua saya mengusir saya. Untuk hal itu pun saya sudah hadapi dan saya sudah berhasil melalui. Jadi untuk hal-hal lainnya saya hanya menganggap itu cuma pemanis doang dalam perjalanan iman. Dan demikian juga untuk saudara, bagaimanapun kesulitan saudara, bagaimanapun juga permasalahan saudara dalam kehidupan sehari-hari, doa dan harapan saya tetap fokus kepada Kristus. Jangan mau dikecewakan oleh satu manusia manapun. Cukup pandang saja kepada kasih Kristus, karena hanya itu satu-satunya kasih yang tidak akan pernah mengecewakan. Semangat selalu berjalan bersama dengan Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Demikian hal yang dapat saya sampaikan. Semoga saudara juga sehat selalu dan senantiasa setia mengikuti Tuhan kita Kristus Yesus. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tolong untuk tidak memperbanyak like and share video si murtadin ya, yang kaitan mengkafiran. Bahkan karenanya akan sangat berbahaya bagi generasi Gedayawa, khususnya Aceh dan generasi yang lain.
berikan pinggang kebenaran, berbaju zina keadilan, untuk beritakan Injil keselamatan. Gunakan perisai iman, berkokoh keselamatan, berangkat firman doa dalam segala doa dan permohonan. Bila dengan tegak, berikan pinggang kebenaran, berbaju zina keadilan, untuk beritakan Injil keselamatan. Gunakan perisai